Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sebelumnya ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Riza Putri Lestari, mahasiswa Stikes Surya Global Yogyakarta semester 4, Prodi Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya izinkan saya di sini untuk berbagi ilmu bersama teman-teman semuanya. Karena ada pepatah berkata, ilmu itu bukan apa yang kita hafalkan, melainkan ilmu itu apa yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, langsung aja ya, lanjut ke presentasinya ya. Oke, kita di sini akan membahas tentang materi alkaloid atau tentang cara pengujian alkaloid pada tumbuhan sekitar. Oke, langsung aja ya ke slide pertama, yaitu pengertian alkaloid. Nah, alkaloid di sini itu adalah sebuah golongan senyawa yang senyawa basa yang bernitrogen atau kebanyakan terhidrolisis ya, atau terdapat di tumbuhan. Biasanya terdapat di tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan ya. Oke, next, langsung aja. Oke, nah untuk bahan-bahannya kali ini yang kita pakai yaitu ada serbuk simplicia, ada HCl 1%, ada reagen Mayer, reagen Detergef. Nah, satu lagi di sini kita menggunakan pelarut yaitu Aquades. Oke, langsung lanjut, next. Oke, untuk alat-alatnya di sini sudah tertera ya, ada gambarnya juga. Nah, yang gambar pertama itu yang disebut adalah corong, yang biasanya ditaruh di atas tabung reaksinya. Nah, itu tabung reaksinya juga sudah ada. Kita juga menggunakan pemanas air, pemanas listrik ya. Oke, terus kita ada gelas beker, ada pipet tetes, dan tabung reaksi. Atau di sini juga kita memakai rak tabung reaksinya untuk mendirikan ini ya, biar tidak jatuh, serta ada kertas saringnya. Oke, lanjut next. Nah, gini ya, untuk cara pekerjaan praktikum alkaloid ini, yang pertama itu, silakan ambil 1 sendok teh masing-masing dari serbuk simplicia yang akan kita uji nih. Misalnya kita akan menguji dari serbuk tembakau, terus dari serbuk lain kayu manis, atau yang lain sebagainya, itu silakan banget. Nah, untuk langkah selanjutnya, atau langkah kedua, yaitu masukkan ke dalam gelas kimia yang tadi yang ada gambarnya tadi ya, gelas kimia 100 ml aja. Terus selanjutnya yaitu tambahkan masing-masing serbuk simplicia itu ditambahkan dengan 20 ml HCl 100%. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemanasan hingga mendidih. Menggunakan pemanas listrik tadi ya, tinggal ditaruh di atasnya, tunggu sampai mendidih. Dan yang pastinya dicolokin dulu ya ke stop kontaknya. Oke, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu saring masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi. Jadi, setelah selesai kalian memanaskan sampel yang kita panaskan tadi, itu dididihkan dan disaring kepada serta saring yang sudah ditaruh di atas corongnya. Oke, untuk selanjutnya setelah kita saring, nah saringan tadi itu ada filtrat yang dihasilkan di dalam tabung reaksinya. Nah, fungsi filtrat sendiri itu apa sih? Filtrat itu apa sih? Filtrat itu yang di dalamnya terdapat zat aktif dari sampel yang kita ambil tadi. Nah, untuk selanjutnya, next ya. Oke, nah ini untuk cara selanjutnya, simplicia dimasak hingga mendidih yang tadi ya, filtrat ditambahkan 2 tetes reagen Mayer. Nah, reagen Mayer ini di sini sebagai pereaksi ya. Pereaksi di sini itu fungsinya untuk mengetahui sampel tersebut apakah positif alkaloid atau bukan. Jadi di sini pereaksinya kita menggunakan 2, yaitu reagen Mayer dan reagen Dragendorf. Nah, untuk yang pertama, kita tambahkan 2 tetes reagen Mayer. Untuk filtrat yang pertama, karena dari filtrat yang kita dapat tadi, itu kita bagi menjadi 2 tabung. Oke, nah yang tabung pertama kita tambahkan 2 tetes reagen Mayer, dan yang tabung kedua kita tambahkan 1 tetes reagen Dragendorf. Oke, untuk selanjutnya. Nah, gimana sih kita mengetahui apakah sampel yang kita uji tadi itu mengandung alkaloid atau enggak?
Langsung saja ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, ditandainya senyawa koloid terdapat tersebut ditandai dengan terbentuknya endapan putih atau abu-abu jika ditambahkan dengan reagen atau terbentuknya endapan coklat. Nah, di sini juga sudah kita ketahui ya. Kalau untuk tadi, oke, next ya. Nah, jadi setelah kita melakukan uji tadi ya, uji tumbuhan, sampel yang mengandung alkaloid, nah itu tadi udah diketahui ya, adanya endapan-endapan pada sampel yang kita berikan reaksi tadi. Nah, untuk alkaloid dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya pada dosis rendah, biasanya digunakan untuk pengobatan atau psikotropika. Nah, contohnya itu pada nikotin nih. Untuk nikotin itu kan sudah kita ketahui ya, di tembakau itu terdapat nikotin. Jadi kalau kita uji menggunakan praktikum atau uji alkaloid dengan bahan-bahan di atas tadi, itu pasti tembakau itu hasilnya positif. Nah, itu juga terdapat, ada juga yang terdapat dari kodein atau untuk obat batuk, dan selanjutnya ada antropin untuk nyeri haid. Oke, untuk selanjutnya next. Nah, untuk tanaman apa saja sih yang mengandung alkaloid ya? Tadi udah disebutkan ya, untuk tembakau itu mengandung alkaloid. Terus yang kedua itu ada daun sirih, itu sebagai antiseptik atau antisariawan ya, untuk mengobati sariawan. Ada juga di dalam lada hitam. Di lada hitam sendiri ini yaitu untuk digunakan untuk mencegah iritasi. Baik itu iritasi kulit ya, terutama. Untuk kulit buah delima, itu juga terdapat alkaloidnya yang berguna untuk mengatasi anti malaria. Oke, lanjut. Nah, untuk sulfat alkaloid sendiri di sini yaitu bersifat basa ya, dengan mengandung atau satu yang digunakan harus bersifat asam lemah. Nah, sifat pelarut di sini itu asam lemah itu apa aja sih? Nah, yang termasuk asam lemah itu ada HCl 1%. Makanya kenapa tadi kita menggunakan HCl 1% itu karena HCl itu termasuk dalam asam lemah ya, atau asam asetat. Oke, lanjut ya. Oke, langsung aja. Next. Oke. Terima kasih ya. Itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang ingin melakukan